Nah, sahabat Alia, kemarin itu kan kita sudah ngobrol-ngobrol dengan 3 DM, cerita-cerita tentang pengalamannya dia, ketangguhannya dia, mereka gitu ya, bisa sampai di titik ini. Nah, sekarang juga saya akan ngobrol-ngobrol nih sama 2 DM selanjutnya yang pastinya punya cerita yang berbeda dong, ya kan? Kalau untuk visi misi kayaknya sama, ya kan? Tapi kalau kisah yang dialami itu pasti berbeda. Ya kan, ini ada yang kalem juga di sini. Oke, ada Elvindri, panggilannya Elvin. Kemudian Felicia. Felicia panggilannya Feli biasanya dipanggil. Oh, Feli. Oh, ini Elvin, ini Feli. Oke, aslinya dari mana kalian? Kalau saya dari Blitar sama kayak Tio tadi. Oh, tetanggaan nggak? Enggak, beda kecamatan. Oh, beda kecamatan. Apa orang tuanya kenal? Enggak. Kan kayak Haikal sama Ramzi ternyata orang tuanya kenal. Enggak ya? Enggak. Enggak ya. Kalau Felis Aslinya dari Jember. oh, dari Jember, deket ya. Maksudnya ya tetap di situ. Berarti nggak pernah ngerasain jadi anak kos? Ya ini baru pertama kali ini jadi anak kos. Oh iya, di Lumajang ya. Lumajang. Di Lumajang. Udah sebesar ini baru ngerasain jadi anak kos. Bener. Gitu. Gimana tuh ngerasain jadi anak kos? Harus cari makan sendiri, harus mandiri ya. Harus lebih mandiri Harus lagi. lebih mandiri, masak sendiri. Oh, bisa? Masak mie. Iya. Masak air biar mateng. Bener. Pantun dong. Oh, kalau Elvin udah jelas jadi anak kos dong ya. Anak perantau. Anak 5 perantau. tahun. 5 Iya, tahun. 5 tahun Iya. ya. Bahkan bisa lebih loh. Iya, mungkin. Mungkin. Tapi kayaknya pengen balik ke Blitar aja deh. Oh, jadi setelah ini studi selesai pengennya Iya. ngabdinya tuh di Blitar. Iya, pengennya kayak gitu. Oh, kalau Felis kayaknya pengennya di Jember lagi ya. Enggak, pengennya malah di luar kota. Oh, pengen ngerasain juga. Pengen ngerasain. merantau. Biar merantau. Ah, yakin. Enak merantau itu. Tuh, nggak enak. Ya. Gak enak, mending di rumah sendiri wes. Oh iya, ada yang masakin, ada yang nyuciin. gitu. Ini soalnya baru sih ya jadi anak kos ya, Iya, jadi masih belum tahu gimana ya gitu. Iya, benar. Benar. Nah, itu membagi waktunya gimana nih? Antara kuliah, bukan ya? Kalau sekarang kan udah koas ya, koas. udah koas gitu. Gimana tuh cara bagi waktunya antara perut lapar dan juga banyak tumpukan tugas? Sediain aja sih mie instan di kos. Jadi justru malahan selalu sedia yang Iya. instan-instan ya, Bener banget. yang lebih gampang lah ya. Kalau Elvin bisa masak? Iya, kadang aku masak, tapi masaknya tuh waktu sore habis koas gitu lagi ini sempat masak. Kalau pagi tuh biasanya hektik sendiri wes. Kan jam 7 udah harus di rumah sakit. Iya. Sebelumnya harus siap-siap juga kayak gitu. Jadi sempat masaknya tuh waktu sore aja. Dan aku tuh emang ini Kak, sering skip sarapan, jadi udah terbiasa kalau nggak sarapan. Oh, apakah mahasiswa kedokteran gitu ya? Iya, kebanyakan Kebanyakan kayak kayak gitu. gitu. Kebanyakan Jadi nggak iya. sarapan. Oh, Jarang padahal kan sarapan. sarapan itu Penting sih sebenarnya. penting ya. Iya. Sampai Kalian yang mengedukasi Iya, itu penting. Iya, makanya tapi kita melanggarnya ya. Sampai kadang tuh ini karena saking terbiasanya nggak sarapan ya, sarapan nasi beberapa kali gitu langsung muntah. Mungkin karena nggak kebiasaan ya, Oh, terus iya. perutnya begah gitu. Akhirnya ya itu muntah. Jadi ya udahlah nggak usah sarapan sekalian gitu. Gitu. Tapi kalau aku. ada diganjel-ganjel susu, roti gitu? Iya roti mungkin, tapi jarang sih. Emang Jarang seringnya ya? nggak sarapan aja. Seringnya nggak sarapan ya. Nggak makan Oke, sama mungkin sekali apa. menjaga body juga mungkin kalian ya. Ya kan? Jadi berasa ketahuan ini kita di ruangan ini siapa yang sering sarapan sama yang enggak, ya kan? Oke. Kita ngobrolin tentang perjalanan kalian menjadi sampai sekarang menjadi dokter muda gitu. Wah, titelnya yang udah keren banget loh ya. Aduh, di titelnya masyarakat. Iya loh, kan dokter muda gitu. Pertama masih muda pasti, ya kan? Terus depannya ada dokternya gitu. Jadi dipanggilnya nanti Bu Dokter, Pak Dokter gitu kan, atau Kakak Dokter mungkin Mbak ada. dokter biasanya. Mbak Mbak dokter. dokter, Mas Oh, iya. dokter gitu kalau dari pasien-pasien gitu. Oh gitu, Iya. iya. Nah, kenapa memilih untuk masuk ke Fakultas Kedokteran nih kalian berdua? Apa dari kecil? Apa memang ada background dari keluarga di dunia kesehatan gitu? Kadang kan ada ya yang memang orang tuanya dokter atau perawat atau bidan atau lain sebagainya.
Dari siapa dulu ini? Dari yang mana dulu? Terserah. Mungkin dari aku dulu ya. Iya, Mbak. Kalau aku tuh sebenarnya ada cita-cita sejak TK jadi dokter. Sama kayak Ayu. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, saya tuh ini Kak, suka baca ensiklopedi tentang tata surya, matahari, gimana proses pembentukan bumi dan kawan-kawan sebagainya. Terus berpikir waktu SD tuh apa jadi astronot aja ya? Sangat unrealistik kan ya sebenarnya. Terus sampai SMP itu dari kakak-kakak itu kan juga backgroundnya di kesehatan juga. Dari SMP udah didoktrin sama orang tua, udah nanti kamu masuk FK aja kayak gitu. Tapi sebenarnya dari SMP, SMA itu aku suka bidang sains yang eksak gitu kayak fisika, matematika, kimia kayak gitu kan. Kayaknya cocoknya ke teknik ya kalau kayak gitu. Apalagi aku nggak suka biologi Kak waktu itu. Sama kayak Laili. Iya, aku bener-bener pernah remet biologi waktu SMP itu. Tapi biologi yang aku agak enjoy ya buat belajarnya itu tentang ini manusia ya, tentang pencernaan, sistem pernafasan kayak gitu. Lebih sukanya ke situ ya. Jadi aku mikir, apa kayaknya aku cocok ya jadi dokter, tapi aku nggak suka hafalan, sebenarnya nggak kuat kalau hafalan lama-lama kayak gitu. Apalagi kalau di kedokteran kan banyak hafalan kan pasti. Ya udah akhirnya waktu SMA itu mulai mengerucut lah. Akhirnya antara ambil teknik, waktu itu pengen teknik kimia di ITS gitu. Tapi orang tua, wes ojo lah teknik, mending kamu di kedokteran aja kayak gitu. Kalau teknik nanti kerjamu itu di lapangan, dan mungkin kalau lapangan pekerjaan itu teknik lebih butuh cowok gitu kan. Oh ya wes lah. Akhirnya waktu waktu pendaftaran gitu ya, masuk pendaftaran perkuliahan itu mengerucut udah antara dokter sama aku pinginnya ke kedinasan. Pinginnya malah ke beda kedinasan. Lagi ya. Soalnya kayaknya aku pengen yang udah terjamin aja gitu loh, udah jadi enak gitu alurnya nanti kalau ke kedinasan. Akhirnya waktu itu ya yang SNMPTN-nya buat kuliah universitas itu aku milihnya ke kedokteran. Terus tapi di sisi lain aku ya berjuang juga ke kedinasan sebenarnya gitu. Tapi akhirnya keterimanya di kedokteran. Jadi ya sudah lah, ya masuk jalanin aja. Gitu. Sama orang tua juga. Sebenarnya kan waktu masuk ke kedokteran ini ya, aku pingin nyoba lagi ke STAN waktu itu. Tetap usahain. Tetap Cuma sama orang tua nggak diperbolehin, soalnya nanti takutnya kalau kedinasan itu kamu dibuang di luar Jawa atau apa di tempat yang jauh. Ya benar. Akhirnya ya wes lah di kedokteran aja. Itu sih. Padahal kan jadi dokter juga ada yang didinasin di jauh juga ya. Iya sih. Cuma balik ke home base ke Blitarnya mungkin lebih jauh, lebih besar daripada kalau ke kedinasan gitu kan. Iya, oke. Kalau dari Felicia ini Kalau dari saya sendiri itu jadi dari acara Tedak Sinten itu udah milih alat-alat kedokteran tuh waktu itu. Ada mainan kedokteran tuh. Nah dari situ sudah mulai terlihat nih, anak ini udah mungkin nanti kedepannya pingin masuk ke kedokteran gitu kan. Terus dari kecil memang pingin jadi dokter karena basic background keluarga ada yang perawat gitu. Jadi dari kecil udah pingin jadi dokter sampai SD, SMP, SMA bahkan udah prepare dari kecil. Ya udah ntar ngambil kedokteran aja, didukung sama keluarga juga. Gitu. Emang asli Jawa ya, makanya ada Tedak Sinten itu yang yang umur berapa sih? 7 bulan ya, yang suruh milih kemana, ada buku, ada apa gitu ya. Iya, berarti masih ini ya, menerapkan adat-adat Jawa juga gitu ya. Kalau kamu menerapkan adat Jawa nggak? Iya sih, tapi orang tua saya nggak cerita kalau yang Tedak Sinten gitu ya. Jadinya nggak tahu. Iya, saya juga baru tahu. Kalau pas udah di Lumajang itu ada yang namanya Tedak Sinten, itu kan biasanya pas mau jalan ya. Iya, turun tanah. Nah, iya turun tanah. Berarti memang dari turun tanah ya. Iya. Dari turun tanah pengennya jadi dokter. Udah punya alat-alatnya, udah milihnya alat-alatnya yang seperti itu gitu.